Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini berjumpa lagi bersama Bapak dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas pembelajaran IPA tema 3, subtema 3, yakni tentang cara merawat hewan dan tumbuhan sebagai sikap kita terhadap peduli lingkungan. Untuk itu mari kita simak bersama penjelasan berikut. Nah, anak-anak seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ini temanya diambil pada tema 3, subtema 3 tentang merawat tumbuhan dan hewan sebagai sikap peduli lingkungan. Merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita adalah salah satu contoh sikap peduli lingkungan. Dengan merawat tumbuhan dan hewan, secara tidak langsung kita ikut melestarikan lingkungan. Anak-anak, beberapa cara merawat tumbuhan dan hewan yang dapat kita lakukan bersama, yaitu yang pertama, dengan cara merawat tumbuhan. Misalkan di sini ada tindakan penyiraman. Nah, idealnya tumbuhan perlu disiram setiap hari atau setiap sore hari. Namun ada beberapa tanaman seperti lidah buaya, kaktus, dan sansevieria yang hanya perlu disiram 3 hari sekali atau seminggu sekali dengan cara disemprot. Ada pula jenis anggrek-anggekan yang hanya perlu disiram dengan cara disemprot pada bagian akarnya sebanyak 1 kali sehari. Anak-anak harus perhatikan ya penyiraman tanaman yang ada di rumah kalian. Ya, harus memperhatikan jenis-jenis tanamannya. Terkadang ada tumbuhan yang jika kita siram terlalu banyak air, maka malah membuat tanaman itu akan tidak bertumbuh dengan baik. Nah, yang kedua, cara merawat yang kedua dengan cara memberi pupuk. Tanaman membutuhkan unsur hara agar dapat tumbuh dengan baik. Unsur hara tersebut dapat pada tanah. Ya, pupuk itu sangat baik karena di dalam pupuk terdapat unsur-unsur hara, zat-zat mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya. Nah, makin tinggi kadar unsur hara dalam tanah, makin subur pula tanah tersebut. Namun, kadar unsur hara dalam tanah berbeda-beda, maka dibutuhkan pupuk untuk menyuplai unsur hara yang tidak terdapat pada tanah. Pemberian pupuk berbeda-beda tergantung jenis tanaman dan kondisi kesuburan tanah. Jadi, di sini juga harus perhatikan cara memberikan pupuknya. Ya, kalau tanahnya berpasir, pasti pemberian pupuknya juga lebih banyak. Ya. Yang berikut pemangkasan. Nah, pada tanaman atau tumbuhan, ya, sering terjadi proses pemangkasan. Pada jenis tanaman hias, pemangkasan dilakukan untuk mempercantik penampilan tanaman, pemicu munculnya bunga baru, serta menghindari hama dan penyakit. Nah, misalkan pada ranting-ranting tanaman tertentu terdapat benalu ya. Nah, di situ ranting yang ditumbuhi benalu itu harus kita pangkas supaya proses pertumbuhan tanaman atau tumbuhan kita itu dapat berjalan dengan baik atau bertumbuh dengan baik. Nah, yang berikut penggantian media tanam. Penggantian media tanam penting dilakukan agar pertumbuhan tanaman tidak terhambat. Di sini pergantian media tanam yaitu tanah dan juga pot ya. Kadang kalau potnya udah kecil sementara tanamannya sudah bertumbuh besar, akar-akarnya pasti juga menyebar luas. Di sini perlu diganti pot yang baru yang ukurannya lebih besar dan juga tanah yang baru. Idealnya penggantian media tanaman untuk tanaman tahunan dilakukan setiap 9 sampai 12 bulan sekali. Sementara untuk tanaman musiman, ya bunga-bunga yang ada di rumah itu dilakukan 3 sampai 4 bulan sekali. Ya anak-anak. Yang berikut cara merawat hewan. Ya, seperti yang kita tahu, hewan itu sangat membutuhkan perawatan yang tepat agar tumbuh dengan sehat. Yaitu memberi makan dan lain-lain sebagainya. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat hewan.
Pertama, pemberian makanan. Nah, di sini hal yang paling pokok dan penting yaitu memberikan makanan. Nah, berilah makanan sesuai jenis hewannya, ya. Contohnya ikan untuk kucing, pelet untuk ikan, serta wortel dan sayuran untuk kelinci. Jangan memberi makanan hewan terlalu banyak atau terlalu sering juga. Ya, cukup beri makan 2 kali sehari. Yang berikut yaitu kebersihan. Kebersihan hewan sangat penting. Hewan-hewan berbulu panjang seperti anjing dan beberapa jenis kucing sebaiknya dimandikan secara teratur dan bulunya disikat untuk menghilangkan bulu-bulu yang rontok agar tidak kusut. Nah, ya itu. Yang berikut pengobatan. Nah, hewan yang sakit harus mendapatkan pengobatan yang tepat dan cepat. Oleh karena itu, bawalah segera hewan yang sakit ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, yang berikut vaksinasi. Vaksinasi dibutuhkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Vaksinasi perlu diberikan kepada binatang agar tidak terjangkit penyakit yang mematikan. Yang berikut kandang. Beberapa hewan seperti burung dan hamster butuh kandang. Tujuannya adalah agar hewan-hewan tersebut tidak berkeliaran. Kebersihan kandang juga perlu diperhatikan. Pastikan untuk membersihkan kandang hewan secara rutin. Yang berikut, sediakan pasir untuk kotoran hewan. Nah, bagi hewan seperti kucing dan anjing, dibutuhkan pasir untuk tempat buang air kecil dan buang air besar. Pastikan untuk segera mengangkat kotoran yang ada di pasir serta menggantikan pasir setidaknya setiap 2 hari sekali dan mencuci bak pasir menggunakan cairan desinfektan. Yang berikut, persediaan air minum yang cukup. Sebagai makhluk hidup, hewan membutuhkan air untuk minum. Oleh karena itu, sediakan air bersih di wadah yang bersih, ganti air minumnya setidaknya 1 hari sekali. Jangan lupa wadah penyimpanan air minumnya itu juga dicuci. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui cara merawat tumbuhan dan hewan, yang berikut pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Nah, penghijauan adalah salah satu upaya penting dalam melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Penghijauan adalah kegiatan pelestarian lingkungan yang dilakukan dengan menanam pepohonan di lahan-lahan kosong. Penghijauan berbeda dengan reboisasi yang dilakukan dengan cara menanam kembali hutan yang gundul. Penghijauan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, antara lain yang pertama sebagai paru-paru kota yang dapat menyejukkan udara. Yang kedua, tempat hidup berbagai binatang. Yang ketiga, memperindah lingkungan. Dan yang keempat, dapat dijadikan tempat rekreasi. Anak-anak, kalau kita punya lahan kosong, kita menanami pepohonan di situ, pasti banyak makhluk hidup yang berada di tempat yang kita tanami pepohonan itu. Dan juga manfaatnya itu dapat memberikan oksigen, udara segar di pagi hari. Dan juga menyerap karbon dioksida untuk mengurangi polusi udara. Ya. Yang berikut, tanaman obat dan manfaatnya. Nah, sering kita sakit, pasti kita ke dokter lalu diberi obat, resep dokter. Nah, anak-anak, ada juga tanaman di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan sebagai tanaman obat-obatan. Yang penting, kita harus tahu cara mengolah tanaman tersebut untuk dijadikan konsumsi kita sebagai obat. Ya, yang pertama, jika dari tumbuhan ya dimanfaatkan daunnya, ya ada yang dimanfaatkan daunnya, bunganya, buahnya, dan bijinya serta akarnya. Ya, ada banyak tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan obat-obatan.
Yang pemanfaatannya dari daun, contohnya ciplukan, ya ciplukan. Obat asma, ya dia menyembuhkan penyakit asma, sakit tenggorokan, diabetes, kanker payudara, dan sakit paru-paru. Bayangkan, tumbuhan ini dapat menghilangkan penyakit tersebut. Ya ini ciplukan yang ada gambarnya ya. Yang berikut daun dewa atau disebut dengan sambung nyawa. Obat ini, tanaman ini dapat berkhasiat menyembuhkan wasir diabetes dan obat luka memar, serta juga sebagai anti kanker. Tanaman ini anti kanker dan juga obat hipertensi. Hipertensi itu maksudnya tekanan darah tinggi. Jika seseorang mengalami gejala atau memang sudah menghidapi penyakit darah tinggi, maka dengan mengkonsumsi tanaman daun dewa atau sambung nyawa dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuhnya. Yang berikut, bagian tanaman yang dimanfaatkan yaitu ada juga yang dimanfaatkan bunganya, seperti kembang telang. Kembang telang ini dapat dijadikan obat untuk penyakit mata, seperti mata merah, ya, obat bisul, bronkitis, dan infeksi tenggorokan. Wow, Tuhan sudah memberikan tanaman ini untuk dijadikan obat-obatan. Tinggal kita harus tahu cara mengolahnya untuk dijadikan konsumsi kita sebagai obat-obatan. Yang berikut, kalau dari bunga ada juga bunga kancing, ya. Ini gambarnya bunga kancing, ya. Ya sering ada di dalam halaman rumah kita, dijadikan sebagai bunga hiasan. Tapi ternyata dia juga sebagai tanaman obat-obatan. Tanaman ini dapat menyembuhkan asma, peluruh dahak, ya, sebagai obat untuk menghentikan dahak. Terus obat radang mata, disentri, radang saluran napas, penambah nafsu makan, dan juga obat batuk. Nah, penting nih bagi teman adik-adik yang kurang nafsu makan, kita mengkonsumsi tanaman ini, yang penting tahu cara pengolahannya, ya pasti dapat menambah nafsu makan kita. Yang berikut, kayu manis. Nih, diambil batangnya, ya. Tanaman yang diambil batangnya, contohnya kayu manis, ya. Kayu manis ini ternyata bukan hanya sekedar bumbu masakan, tetapi juga dia sebagai tanaman atau tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kayu manis ini dapat mengobati lambung, ya, radang lambung, diare, rematik, bisul, dan perut kembung. Kemudian batang tanaman yang dijadikan sebagai obatan yaitu brotowali. Nah, batang-batang ini, ya, sering kita jumpai di hutan, ya, di hutan tropis, ya anak-anak, ya. Nah, brotowali ini dapat berkhasiat menyembuhkan penyakit kudis, demam, sakit perut, pegal-pegal, dan juga cacingan dan diabetes. Ya. Yang dimanfaatkan buahnya, contohnya mahkota dewa. Ya, mahkota dewa ini ternyata berkhasiat sebagai anti tumor, obat disentri, dan eksim. Yang berikut, buah mengkudu. Buah mengkudu ini ternyata berkhasiat sebagai obat batuk, difteri, dan anti hipertensi, anti kanker, dan melancarkan buang air kecil. Nah, sementara tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya yaitu ada ketumbar dan pala. Ketumbar berkhasiat untuk obat masuk angin, radang lambung, dan sariawan. Sementara pala berkhasiat melancarkan pencernaan, mengatasi perut kembung, dan mengobati insomnia. Insomnia itu orang yang susah tidur. Nah, yang berikut tumbuhan yang dimanfaatkan umbinya, contohnya kunyit dan jahe. Kunyit dapat berkhasiat sebagai obat diare, hepatitis, tifus, usus buntu, disentri, haid tidak lancar. Yang berikut jahe
ternyata berkhasiat sebagai obat sakit kepala, asma, batuk, rematik, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, menghilangkan mual, serta menghangatkan badan. Nah, yang berikut, tumbuhan yang dimanfaatkan akarnya itu sebagai bahan obat-obatan, yaitu contohnya akar alang-alang, ya, dan juga akar kayu kuning. Akar alang-alang ternyata berkhasiat sebagai obat campak, kencing batuk kerjan, dan radang paru-paru. Dan juga akar kayu kuning ternyata berkhasiat sebagai obat hepatitis, cacingan, sariawan, malaria, dan anti kanker. Nah, anak-anak semuanya, semoga penjelasan Bapak ini dapat menambah wawasan kalian tentang pembelajaran IPA pada tema 3 subtema 3. Ya, kiranya penjelasan ini jika kurang mengerti dapat kalian hubungi Bapak lagi melalui WA ataupun telepon ya. Jika sekiranya ada hal-hal yang bingung yang perlu ditanyakan. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.